Pria gondrong berinisial AM ini tak berkutik saat ditangkap polisi di rumahnya di Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung pada Rabu pagi. Pria 50 tahun ini ditangkap karena dilaporkan mencabuli seorang bocah perempuan di bawah umur yang juga anak tetangganya. Gimana cerita sebenarnya gitu. Biar Bapak yang cerita. Hidupin lampunya. Rupanya tersangka tidak melakukannya sendiri. Polisi kemudian menggerebek kamar kontrakan yang tak jauh dari rumah tersangka dan menangkap DR. Penangkapan tersangka DR diwarnai isak tangis istrinya saat akan digelandang ke mobil. Kanan. Dua centeng gudang berambut gondrong ini mencabuli korban yang kerap diulangi selama 3 bulan belakangan. Pencabulan terjadi saat korban bermain di rumah tersangka. Modusnya dua pelaku ini membujuk, merayu korban masuk ke rumahnya, selanjutnya dilakukan pelecehan seksual dan diancam untuk tidak menyampaikan kepada siapapun. Terbongkar kasus ini, Bang? Terbuka kasus ini berawal dari guru ngajinya. Si korban menceritakan apa yang terjadi pada dirinya kepada guru ngajinya, sehingga guru ngajinya menyampaikan kepada kedua orang tuanya dan melaporkan ke Polresta Bandar Lampung. Pencabulan terungkap setelah korban melaporkan ke guru mengajinya yang kemudian disampaikan ke orang tuanya dan polisi. Kedua tersangka mengakui perbuatannya. Kedua tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Dua pengedar narkoba ditangkap polisi Polres Lampung Selatan Rabu siang. Keduanya bernama Haryono dan Heri Purwanto, warga desa Negeri Pandan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Itu ngambil dari pernah. Berarti baru sekali ini masuk ini. Polisi menyita belasan bungkus sabu-sabu beserta timbangan digital. Menurut polisi, para tersangka menggunakan media sosial untuk memesan dan mengedarkan narkoba ke pembeli. banyak kertas klip. Ya. Para tersangka ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Penengahan saat sedang menyiapkan narkoba untuk dijual. Narkoba itu diakui keduanya didapat dari seorang warga Lampung Selatan. TKP mengamankan 5 orang, yang mana diantaranya 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti, diantaranya ada 4 paket kecil sabu dan juga ada 9 paket kecil sabu. Yang mana ini merupakan 2 LP, 2 tersangka yang berbeda. Polisi juga menangkap 3 wanita yang diduga para pelanggan dan mirisnya salah satunya masih di bawah umur. Pemasok narkoba masih buron dan 2 tersangka terancam hukuman mati. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Ratusan nelayan tradisional yang biasa beroperasi di perairan laut pesisir timur Kecamatan Dente, Teladas, Tulang Bawang mengeluhkan banyaknya nelayan pukat harimau. Nelayan pukat harimau beroperasi setiap hari sejak siang hingga malam hari. Pukat yang dipasang merusak jaring nelayan tradisional sehingga hasil tangkapan ikan berkurang drastis. Nelayan tradisional meminta penegak hukum bertindak tegas kepada nelayan trol. Apalagi trol itu merusak terumbu karang. Ikan kayak jaring itu susah. Kenapa, Pak? Karena ada masalah dengan troll terus. Kadang jaring habis, malam-malam diterak sama troll. Oh, gitu. Sudah ada teguran keras belum sih Pak untuk yang menggunakan troll itu Pak? Belum ada, nggak ada sama sekali. Ya, jadi bebas mau siang malam, nggak ada intinya, ya terserah situ lah. Sejauh ini nelayan trol masih merajalela dan belum ada yang ditangkap. Jika dibiarkan, bukan tak mungkin lagi dalam waktu dekat nelayan kehilangan mata pencaharian karena rusaknya habitat di laut dan sungai akibat trol.
Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pertamina berencana memberlakukan pengaturan pembelian BBM jenis Pertalite dan solar bagi masyarakat mulai 1 Juli 2022. Pengguna BBM bersubsidi harus mendaftar terlebih dahulu sebelum membeli melalui aplikasi My Pertamina. Setelah terverifikasi, pengguna baru bisa melakukan bertransaksi di SPBU. Warga yang tidak mendaftar maka akan diwajibkan menggunakan BBM non-subsidi. Kebijakan itu menuai beragam komentar para pengendara yang sedang mengantri membeli BBM di SPBU pada Rabu siang. Ada yang mengeluhkan karena akan lebih rumit dan ada juga yang mengatakan hal bertabrakan dengan aturan yang melarang mengoperasikan ponsel di SPBU. Pakai Pertamina itu aplikasinya seperti apa? Kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Tapi kalau dari abang gimana nih bang? Ya nggak tahu juga. Kita khawatir nanti bakalan macet nggak sih bang kalau misalkan pakai itu? Kayak gitu kan lama macet apa? Kita ini orang awam untuk itu, cuman kan ada juga yang ngerti kalau ada aturan tidak boleh menggunakan handphone di SPBU, terus barcode itu apakah tidak nanti mengganggu sendiri? Nah, kedua, kalau memang sudah sosialisasinya dengan baik, mungkin bisa bagus ya, tapi itu perlu kajian dulu lah kalau terus. Ada juga warga yang setuju dengan rencana kebijakan tersebut untuk mencegah terjadinya kelangkaan BBM yang rutin terjadi setiap menjelang akhir tahun. Sebagai warga, kalau ada aturan pemerintah ya selalu ikutin aja, tidak pendapat-pendapat ya nggak usah harus bernegosiasi, ya ikutin aja. Mungkin pemerintah juga ada baiknya semuanya juga pasti baik. Pertamina mengeluarkan kebijakan itu untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Hingga Rabu siang, kebijakan itu belum diterapkan di Provinsi Lampung, namun sejumlah peralatan pendukung aplikasi telah terpasang di SPBU. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.